Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali sama Mami Rai. Saat ada anggota keluarga kita yang kurang sehat, tentunya kita harus mempunyai menu yang khusus ya, supaya membantu penyembuhannya. Nah kan ke pencernaan orang yang sehat itu kan pencernaannya lebih sensitif, jadi disarankan untuk makan yang lembek-lembek seperti bubur. Bubur nasi atau bubur beras sangat mudah didapatkan ya, bisa dibeli dari mamang-mamang yang suka lewat itu, atau bisa juga dibeli di toko yang jualan bubur. Tapi bagaimana ceritanya kalau penjual bubur tersebut tidak jualan? Tentu saja kita harus membuatnya. Nah kan untuk membuat bubur tersebut perlu waktu ya. Kalau kita membuatnya secara manual, secara tradisional, kita kan nguceknya juga itu lama. Tapi kalau misalkan kita mau pakai magicom itu bisa. Tapi kan kalau misalkan yang sehat itu tidak mau makan bubur, sedangkan kita terburu-buru. Dan bagaimana juga untuk anggota keluarga kita yang sehat, masa yang sakit dikasih makan, yang sehat tidak? Jadi bagaimana sih solusinya supaya anggota keluarga kita yang sehat bisa makan dan yang sakit juga bisa makan? Tentunya kita harus buat bubur sendiri ya, dengan cara kita sendiri. Kita cari trik supaya kita bisa buat bubur, tapi juga kita bisa memasak nasi seperti biasa dalam satu magicom ya. Yaitu caranya silakan ikuti. Sebelum dibuatkan buburnya, Mami siapkan dulu telurnya, karena itu anak Mami ingin makan bubur sama telur juga, sama telur rebus. Ini udah mendidih, tinggal nunggu beberapa saat lagi untuk matang. Anak Mami itu kalau makan bubur nasi itu, bubur beras itu sukanya pakai kerupuk. Jadi kita gorengkan dulu kerupuknya. Ini pakai kerupuk kakap ya. Ini sengaja digoreng sampai agak kuning-kuning begini biar gurih katanya. Sebenarnya seperti ini. Kerupuknya ditiriskan dulu. Ini cukup segini aja. Nah, untuk satu orang. Ini Mami sudah mengiris tipis-tipis wortel, kita potong kecil-kecil, nantinya dipotong dadu lah seperti dicincang itu, supaya nanti cepat matang, maksudnya seperti ini. Terus dipotongnya kecil-kecil gitu ya. Kalau kata orang Sunda mah singkal mes. Seperti segini. Lalu iris bawang seperti ini, bawang daun ya. Kalau yang suka bawang daun, tambahkan bawang daun. Ini adalah bahan campuran yang akan dimasukkan ke bubur. Itu ada sedikit cincang daging, ada cincang wortel, ada bawang daun dan salam. Itu salamnya dapat ambil dari kebun ya. Jadi Mami yang tanam. Untuk bahan utamanya tentu saja beras, tapi di sini Mami tidak gunakan beras ya, tapi gunakan nasi. Jadi nasi yang setengah matang atau boleh nasi yang sudah matang. Di magicom kita ambillah untuk ukuran satu orang kalau kita mau buat bubur untuk satu orang. Nanti di blender ya. Jangan lupa sebelum di blender dikasih air dulu ya, secukupnya saja. Kalau airnya banyak nanti
untuk matangnya lama, maksudnya untuk mengentalnya buburnya itu lama, karena kan ini udah matang jadi gak usah lama-lama, gak usah banyak-banyak airnya, tapi itu terserah, tapi kalau mami suka sedikit aja. Banyaknya sebentar saja, jadi kalau terlalu gak enak juga. Nasi yang sudah di blender kita tuang ke wajan seperti ini. Setelah dimasukkan ke wajan, kita panaskan wajannya di atas api, lalu kita kucek seperti ini. Ini udah mendidih ya. Nanti sebentar lagi kita kasih cincang daging sapi. Cincang sapinya ini udah dimasukkan ya. Tuh. Sekarang kita kasih wortel, dikasih sayuran sama daging, maksudnya biar ada gizinya. Kalau anak mami ini senangnya si bawang daunnya juga dimakan gitu ya, jadi kalau udah matang ya dimakan. Lalu kasih salam biar wangi. Kita kucek ya seperti ini. Ini aromanya udah berasa banget. Tinggal kita kasih garam, kalau mau dikasih bumbu penyedap boleh. Buburnya sudah mateng. Selamat menyantap. Ini bubur disajikan dengan rebus telur, kerupuk. Nanti habis makan bubur makan jeruk. Ini aromanya enak ya, karena pakai cincang daging sapi. Aroma salamnya juga tercium. Selamat mencoba.